Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan, nama saya Putri Kesya Kinetika, nomor absen 29 dari kelas 10B. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai materi kerajaan, yaitu Kerajaan Kahuripan. Sebelum kita masuk ke materi, coba bayangkan, jika sebuah kerajaan besar tiba-tiba hancur karena serangan mendadak. Semua akan kacau, dan rakyat akan kehilangan pemimpin. Lalu, muncul seorang pemuda yang berusaha membangun kembali kerajaan tersebut dari nol. Nah, kisah seperti itulah yang terjadi pada Kerajaan Kahuripan. Kerajaan Kahuripan adalah kerajaan Hindu-Buddha di Jawa Timur yang didirikan oleh Airlangga pada tahun 1019 Masehi. Airlangga merupakan tokoh penting yang nantinya berhasil memulihkan keadaan kerajaan. Kerajaan ini berdiri sebagai upaya Airlangga untuk memulihkan kondisi politik setelah runtuhnya Kerajaan Medang. Artinya, Kahuripan bisa dianggap sebagai penerus dari Kerajaan Medang. Di bawah kepemimpinannya, Kahuripan berhasil mencapai kestabilan dan menjadi salah satu kerajaan penting pada masanya. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Airlangga cukup berhasil. Kalau kita lihat lebih dalam, Airlangga bukan hanya sekedar pendiri kerajaan, tetapi juga seorang pemimpin yang mampu mengatasi krisis besar. Setelah runtuhnya Kerajaan Medang, kondisi wilayah menjadi tidak stabil, baik dari segi politik maupun keamanan. Yang menarik, Airlangga tidak langsung menjadi raja, tetapi harus melalui proses panjang, mulai dari pelarian, menyusun kekuatan, hingga akhirnya mendapat dukungan rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan Kahuripan dibangun bukan hanya dari keturunan, tetapi juga dari usaha dan kepercayaan masyarakat. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan latar belakang berdirinya Kerajaan Kahuripan. Kerajaan Kahuripan itu didirikan oleh Airlangga pada tahun 1019 Masehi di Jawa Timur sebagai penerus Kerajaan Medang yang runtuh akibat peristiwa Pralaya Medang. Nah, Pralaya Medang adalah serangan besar yang datang secara tiba-tiba. Peristiwa tersebut menghancurkan pusat kerajaan dan menimbulkan banyak korban jiwa. Akibatnya, kondisi pemerintahan menjadi tidak stabil. Saat itu, Airlangga yang masih berusia sekitar 16 tahun berhasil melarikan diri bersama beberapa pengikutnya. Usianya masih sangat muda, tetapi sudah menghadapi situasi yang besar. Dalam masa pelariannya, Airlangga menyusun kembali kekuatan dengan dukungan para pengikut dan masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya kepercayaan rakyat terhadap Airlangga. Setelah berhasil mengumpulkan pasukan dan memperoleh dukungan rakyat, ia mendirikan Kerajaan Kahuripan. Nah, nama Kahuripan berarti kehidupan atau kesejahteraan, yang mencerminkan harapannya untuk memulihkan kondisi rakyat setelah masa kehancuran. Nama ini menggambarkan semangat untuk bangkit kembali. Peristiwa Pralaya Medang menjadi titik dalam sejarah karena menandai berakhirnya satu kerajaan dan awal dari kerajaan baru. Di sini kita bisa melihat bahwa Airlangga memiliki jiwa kepemimpinan sejak muda. Dalam kondisi terpuruk, ia tidak menyerah, tetapi justru memanfaatkan situasi untuk membangun kekuatan baru. Dukungan dari masyarakat juga menunjukkan bahwa ia dianggap layak menjadi pemimpin. Selain itu, pemilihan nama Kahuripan juga tidak sembarangan loh teman-teman. Nama tersebut mencerminkan tujuan utama kerajaan, yaitu menghidupkan kembali kesejahteraan rakyat setelah mengalami masa kehancuran. Jadi, sejak awal kerajaan ini sudah memiliki visi yang jelas. Selanjutnya masuk ke masa kejayaan kerajaan. Nah, sejak masa berdirinya Kerajaan Kahuripan,
kerajaan ini hanya pernah dipimpin oleh satu orang pemimpin, yaitu adalah Raja Airlangga. Meskipun begitu, Raja Airlangga dikenal sebagai pemimpin yang berhasil membawa kahuripan pada masa kejayaannya. Nah, mengutip dari studi yang diterbitkan oleh Historiografi tahun 2024, keberhasilan Airlangga dapat dilihat berdasarkan beberapa prasasti. Di antaranya yaitu Prasasti Cane 1021 Masehi menyebutkan bahwa Raja Airlangga pernah memberikan hadiah sima kepada masyarakat desa Cane karena telah membantu meraih kemenangan kerajaan Kahuripan. Nah, sima adalah tanah khusus yang biasanya digunakan untuk kepentingan keagamaan. Selanjutnya itu ada Prasasti Kakurugan tahun 1022 Masehi yang menyebutkan bahwa Raja Airlangga memberikan sima kepada keluarga dari Diah Kaki Ngadulengen karena telah berbakti kepada kerajaan Kahuripan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Airlangga menghargai jasa para pendukungnya. Selanjutnya, Prasasti Pucangan tahun 1029 Masehi yang menyebutkan bahwa Raja Airlangga berhasil mengalahkan beberapa pemimpin pada masanya. Ini menunjukkan kekuatan militer Kahuripan cukup besar. Selanjutnya, Prasasti Baru 1030 Masehi yang menyebutkan kemenangan perang dan pemberian hadiah kepada rakyat yang menunjukkan bahwa dukungan rakyat sangat penting dalam keberhasilan kerajaan. Selanjutnya, Prasasti Kamalagian 1037 Masehi yang menyebutkan pembangunan bendungan di Waringin Sapta itu menunjukkan usaha Airlangga dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan membangun bendungan di Waringin Sapta untuk mengatur irigasi atau pertanian. Masa kejayaan Kahuripan dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, yaitu dari segi militer. Airlangga itu berhasil menaklukkan musuh-musuhnya, yang berarti wilayah kekuasaan menjadi lebih luas dan aman. Yang kedua, dari segi sosial. Adanya pemberian sima menunjukkan bahwa raja ini menghargai jasa rakyat. Yang ini membuat hubungan antara raja dan rakyat menjadi kuat. Yang ketiga, dari segi ekonomi. Pembangunan bendungan menunjukkan perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama dalam bidang pertanian. Jadi, keberhasilan Airlangga tidak hanya dalam peperangan, tetapi juga dalam membangun sistem pemerintahan yang memperhatikan rakyat secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu adalah fase kemunduran. Runtuhnya kerajaan Kahuripan disebabkan karena putri mahkota Diah Sanggramawijaya menolak menjadi raja, yang menyebabkan tidak adanya penerus tahta. Alasan putri mahkota menolak dinobatkan sebagai pemimpin karena ia lebih memilih hidup sebagai pertapa daripada memimpin kerajaan. Ini berkaitan dengan nilai keagamaan pada masa itu. Akhirnya, Airlangga membagi kerajaan menjadi dua, yaitu kerajaan Jenggala yang diserahkan kepada Raden Jayangrana dan kerajaan Panjalu yang diserahkan kepada Raden Jayanagara untuk menghindari konflik. Pembagian kekuasaan dilakukan untuk menghindari terjadinya perang saudara. Namun, berdirinya kedua kerajaan tersebut menandakan berakhirnya kerajaan Kahuripan karena tidak lagi bersatu. Pada fase ini, penyebab kemunduran bukan berasal dari serangan luar, tetapi dari masalah internal, yaitu tidak adanya penerus yang siap memimpin. Keputusan Airlangga untuk membagi kerajaan sebenarnya adalah solusi yang bijak untuk mencegah konflik antar anaknya. Namun, di sisi lain, keputusan ini justru melemahkan kekuatan kerajaan karena tidak lagi bersatu. Dari sini kita bisa memahami bahwa keberlangsungan suatu kerajaan sangat bergantung pada sistem suksesi atau pergantian kepemimpinan. Jika tidak dipersiapkan dengan baik,
maka bisa menyebabkan runtuhnya sebuah kerajaan, meskipun sebelumnya berada di masa kejayaan. Oke, selanjutnya adalah peninggalan-peninggalan masa kerajaan Kahuripan. Yang pertama itu ada Candi Gunung Gangsir, yang merupakan salah satu peninggalan bangunan candi dari masa kerajaan Kahuripan yang diperkirakan berasal dari abad ke-10 hingga ke-11 Masehi. Nah, candi ini bercorak Hindu dan digunakan sebagai tempat pemujaan. Selain sebagai tempat ibadah, candi ini itu juga menjadi simbol kekuasaan dan kebesaran kerajaan. Lanjut, yang sebelahnya yaitu Candi Belahan, yang merupakan pertirtaan suci yang dibangun sekitar abad ke-11 Masehi pada masa Airlangga, yang digunakan untuk pemandian ritual keagamaan. Nah, tempat ini dipercaya juga sebagai tempat perabuan atau penghormatan terhadap Airlangga. Nah, selanjutnya tuh yang sebelahnya yaitu ada Pertirtaan Jalatunda, yang merupakan pemandian suci diperkirakan dibangun pada tahun 977 Masehi, sebelum masa Airlangga, namun masih digunakan pada masa Kahuripan sebagai tempat ritual. Selanjutnya, yaitu Prasasti Cane, pada tahun 1021 Masehi, yang berisi tentang pemberian tanah Sima oleh Airlangga kepada masyarakat yang berjasa. Nah, tanah Sima itu biasanya digunakan untuk kepentingan keagamaan. Selanjutnya itu ada Prasasti Kamalagian, tahun 1037 Masehi, yang berisi tentang pembangunan bendungan oleh Airlangga untuk mendukung pertanian. Dan terakhir adalah Prasasti Pucangan pada tahun 1041 Masehi, yang berisi tentang perjalanan dan keberhasilan Airlangga dalam memimpin kerajaan, termasuk kemenangan dalam peperangan melawan musuh. Nah, terakhir ini teman-teman, yaitu adalah kesimpulan. Sebagai penutup, kita bisa melihat bahwa kerajaan Kahuripan itu muncul dari kondisi yang tidak stabil, runtuhnya kerajaan sebelumnya. Dalam situasi tersebut, Airlangga berhasil membangun kembali kekuatan dan membawa kerajaan mencapai masa kejayaan. Keberhasilan itu tidak hanya karena kekuatan militer, tetapi juga karena hubungan yang baik dengan rakyat serta adanya pembangunan yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Namun pada akhirnya, Kahuripan mengalami kemunduran yang justru disebabkan oleh masalah dari dalam, yaitu tidak adanya penerus tahta yang jelas. Pembagian wilayah menjadi dua kerajaan memang bertujuan untuk menghindari konflik, tetapi justru membuat Kahuripan tidak lagi menjadi satu kesatuan. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran teman-teman, bahwa kekuatan suatu kerajaan atau negara tidak hanya ditentukan oleh faktor luar, tetapi juga oleh kepemimpinan dan kondisi internalnya. Daftar pustaka yang saya ambil yaitu dari kompas.com, selasar.com, serta dari Kumparan. Oke teman-teman, jadi itu dia pembahasan materi kerajaan Kahuripan yang bisa saya terangkan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.